Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan selamat datang di SMP Negeri 2 Bulik. Sebelum saya memulai penyampaian materi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Remigius Janta, biasa disapa atau dipanggil Remi atau Pak Remi atau Bapak Remi. Asal dari Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bekerja di SMP Negeri 2 Bulik sejak tahun 2005 dan mengajar mata pelajaran IPA. Tempat tinggal saya di Desa Bumi Agung, RT 1 RW 1, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamanrau. Demikian perkenalan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita bisa saling menyapa, saling memanggil, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 pada SMP Negeri 2 Bulik ini, yaitu materi tentang tata tertib dan tata krama. Kegiatan MPLS itu wajib harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik yang baru masuk. Manfaatnya itu adalah supaya semua siswa yang nanti diterima menjadi siswa di SMP 2 Bulik itu minimal dia sudah bisa mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Materi kita di hari terakhir ini, atau ini sudah hari ketiga kita melaksanakan kegiatan MPLS, adalah materi tentang tata tertib dan tata krama. Yang pertama yang perlu saya sampaikan itu adalah tentang tata tertib. Apa sih tata tertib yang kita tahu? Mungkin ada di antara kalian yang sudah mengenal apa sih tata tertib itu, seperti apa tata tertib itu, dan di mana kita bisa melaksanakan tata tertib itu. Mungkin ada yang sudah mengenal sedikit, atau mungkin dulu di SD sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya tentang tata tertib. Baik, saya akan menjelaskan secara umum tentang pengertian tata tertib. Tata tertib itu adalah suatu aturan yang sifatnya mengikat, yang harus dilaksanakan oleh setiap orang agar dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar yang harus ditaati dan dilaksanakan. Penekanannya itu adalah bahwa tata tertib itulah semacam sebuah aturan yang mengikat setiap orang untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sifatnya itu adalah pasti baik. Apakah ada tujuan ditetapkannya atau dibuatnya tata tertib? Di rumah kita punya aturan masing-masing.
kita punya jadwal untuk ini, aturannya tidak boleh begini, tidak boleh ribut, tidak boleh ngomong saat makan, tidak boleh ngomong saat berbicara. Kalau makan ya makan, kalau tidur ya tidur. Tidak boleh menggunakan HP atau tidak boleh nonton HP dalam waktu yang sangat lama. Di rumah kita masing-masing sudah punya tata tertib. Nah, di sekolah juga demikian. Di mana saja, di perusahaan, di kantor, di mana ada sebuah atau suatu lembaga atau suatu institusi, di situ pasti ada aturan. Nah, khususnya kita di sini di SMP Negeri 2 Bulik, tujuan dari tata tertib itu agar setiap orang dapat melakukan sesuatu tugas yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kita itu adalah apa? Tujuan kita ke sekolah itu adalah untuk belajar. Tujuan kita ke sekolah itu adalah untuk mencari tahu sesuatu yang belum tahu. Tujuan kita ke sekolah itu adalah untuk membentuk pribadi peserta didik dari yang tidak baik itu menjadi baik. Melatih diri kita untuk bisa berbicara. Nah, itu kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi atau suatu lembaga, khususnya kita yang ada di SMP Negeri 2 Bulik. Ada manfaatnya enggak? Pasti ada manfaatnya. Manfaat dari tata tertib itu tidak lain, itu adalah yang pertama, kita bisa mengontrol tindakan seseorang atau tindakan diri kita sendiri. Jika tindakan itu salah, maka itu akan diberi semacam sebuah sanksi. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena kita sendiri juga punya keterbatasan. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kita tidak bisa ngomong sembarangan, tidak bisa melakukan sesuatu yang melewati batas hak orang. Yang berikutnya, melatih seseorang untuk bertanggung jawab. Nah, kira-kira itu sekilas atau gambaran secara keseluruhan manfaat, tujuan dan pengertian dari tata tertib untuk kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata tertib yang dibuat atau yang ditetapkan oleh sekolah, khususnya pada SMP Negeri 2 Bulik. Ini khusus bagi siswa. Tata tertib yang dibuat oleh sekolah itu mempertimbangkan ada yang disebut dengan kewajiban. Kemudian ada juga yang disebut dengan hak. Kewajiban peserta didik, kemudian hak peserta didik, dan juga larangan-larangan yang harus ditaati oleh semua peserta didik. Yang pertama yang perlu saya sampaikan itu adalah masalah soal kewajiban. Tata tertib dibuat oleh sekolah yang wajib ditaati oleh seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Bulik. Secara umum, kewajiban atau tata tertib yang wajib dilaksanakan oleh siswa itu adalah yang pertama, itu siswa wajib datang ke sekolah pada setiap hari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, dan Jumat dan Sabtu. Itu wajib untuk datang ke sekolah. Jadi kita ke sekolah itu selama 6 hari. Hari Minggu kita ada di rumah. Yang kedua, siswa wajib untuk mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan pada setiap hari Senin. Juga pada setiap hari-hari besar. Seperti tanggal 17 Agustus, tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, kemudian peringatan-peringatan hari-hari besar nasional. Itu wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Bulik. Yang ketiga, siswa wajib untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Apa saja kegiatannya? Banyak sekali kegiatannya. Kegiatan yang penting itu adalah kegiatan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran atau dilaksanakan di luar sekolah, di luar jam sekolah. Dilaksanakan di sekolah, tetapi waktunya di luar jam pelajaran atau sore hari. Kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah itu selama ini yang sudah berjalan itu adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini wajib diikuti oleh semua peserta didik. Tidak ada yang bilang tidak bisa, karena itu sudah ada di dalam kurikulum. Nah, kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini seperti yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, itu ada yang kegiatan yang dilaksanakan atau yang sudah dijadwalkan di dalam pembelajaran tatap muka di pagi hari. Di samping pembelajaran yang dilaksanakan sore hari. Selain ekstra pramuka, nanti juga akan dibuat ekstrakurikuler kegiatan keagamaan. Ini wajib diikuti. Kegiatan ini mungkin tidak dilaksanakan di sekolah lain, tetapi di SMP 2 ini punya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Selain itu juga ada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari 1 jam untuk masing-masing agama. Jam 12. Nah, kemudian yang berikutnya, siswa juga wajib untuk memakai seragam lengkap beserta atributnya ke sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Senin, Selasa, seragam lengkap plus atributnya itu putih biru dan sepatu hitam, kaos putih. Rabu dan Kamis itu pakai seragam batik atau batik sekolah. Kemudian Jumat itu adalah kostum olahraga, sepatunya sepatu olahraga bebas warnanya, tidak terikat. Sedangkan hari Sabtu itu pakaian seragam lengkap pramuka. Nah, itu terkait pakaian. Kemudian yang berikutnya, siswa juga wajib untuk mengikuti senam pagi yang ditetapkan oleh sekolah pada setiap hari Jumat pagi. Berikutnya, siswa wajib berada di sekolah minimal itu 15 menit atau bahkan 30 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Yang berikutnya, siswa wajib
melaporkan atau memberitahu jika siswa datang ke sekolah itu terlambat. Lapor sama petugas piket, berikan alasan mengapa saya datang terlambat, dan nanti petugas piket itu akan mengarahkan atau memberikan rekom untuk peserta didik yang terlambat itu boleh masuk kelas. Kemudian tidak datang ke sekolah dengan alasan tertentu, itu harus wajib lapor, memberitahu kepada wali kelas atau kepada petugas piket atau kepada siapa saja melalui surat atau melalui WA, memberitahu kepada pihak sekolah kalau tidak datang ke sekolah dengan alasan apa saja, jangan sampai tanpa keterangan. Kemudian yang berikut, memakai pakaian seragam yang sopan dan rapi. Jangan bajunya tidak dimasukkan di dalam. Rapi itu bajunya dimasukkan ke dalam celana, celananya di luar. Harus memakai ikat pinggang. Semua siswa itu wajib untuk berpakaian seragam yang rapi, sopan. Berikutnya, siswa wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh sekolah, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau menghindari kerumunan ketika berada di sekolah. Siswa masuk ke sekolah, yang paling diperhatikan itu dia menggunakan masker atau tidak. Kemudian dicuci tangan. Kemudian harus tetap menjaga jarak dan dites, diukur suhu tubuhnya. Nah, ini menjadi penekanan, menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran tatap muka kita di tahun pelajaran 2021-2022. Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya akan lanjut. Yang berikutnya adalah ukuran pakaian seragam. Bagi yang laki-laki, celana itu tidak boleh pendek, dia harus minimal pas di lutut, panjangnya atau sampai di mata lutut, dan tidak boleh memakai atau menggunakan celana panjang. Jadi harus seragam, panjang celananya itu minimal sampai di maksimal sampai di lutut atau bahkan di mata lutut. Tidak memakai celana panjang apapun pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Ukuran baju bagi laki-laki itu tidak ada yang lengan panjang, semuanya berlengan pendek dan tidak boleh digulung lengannya. Itu untuk laki-laki. Bagi siswa wanita, rok bagi yang muslim itu tidak ada larangan untuk menggunakan rok panjang. Batas panjangnya itu pas sampai di mata kaki. Kemudian bajunya boleh berlengan panjang, dan masalah jilbab itu tergantung. Nah, bagi yang mau pakai jilbab, sesuaikan dengan warna bajunya. Sedangkan bagi yang tidak menggunakan rok panjang, panjang roknya itu tidak boleh di atas lutut
dia harus di bawah lutut, minimal 5 cm di bawah lutut, atau mungkin di betis lah ya, bagi siswa perempuan yang tidak mau menggunakan rok panjang. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai terlalu pendek, dan juga kalau panjang tidak menjadi masalah. Kalau yang panjang atau yang pendek ya 5 cm lah di bawah lutut, atau mungkin tepatnya di betis juga tidak menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya, baju boleh. Bagi yang rok pendek, bajunya harus berlengan pendek lengkap dengan atribut. Bagi yang panjang ya silahkan panjang sampai di minimal sampai di ruas jari pertama ibu jari tangan. Untuk sepatu itu semuanya berwarna hitam, kaos putih, kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat boleh bebas sepatunya, mau sepatu yang mahalnya kayak apa, mau sepatu yang penting sepatu untuk berolahraga, kaos juga bebas. Tetapi untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu wajib menggunakan sepatu hitam, kaos putih. Nah, warna hitamnya tidak hanya sampai di bahkan sampai telapaknya ya. Ada sepatu yang telapaknya warna lain, tetapi di yang lainnya itu berwarna hitam, itu boleh. Yang terpenting dari luar terlihat semua berwarna hitam. Kemudian untuk badan tidak boleh bertato. Jangan sampai ada yang bertato di badannya atau di tangannya, di mananya. Kalau kelihatan bertato, ya nanti akan ada sanksi yang akan diberikan. Kemudian telinga juga tidak boleh bertindik. Pakai apa itu, pakai anting untuk laki-laki itu ditindik. Kemudian ada juga yang tindik di hidung pakai apa-apa gitu yang tidak layak. Itu bukan seorang siswa. Kemudian kuku itu tidak boleh kuku panjang. Kemudian tidak boleh dikuteks atau tidak boleh diwarnai kukunya. Kemudian rambut bagi laki-laki itu tidak boleh berambut panjang. Di sini saya tekankan, rambut itu bagi yang mau SKI 1 boleh, SKI 3 boleh, atau maksimalnya mungkin 5 cm. 5 cm saja panjang rambut setiap peserta didik, supaya terlihat rapi. Nah, jika nanti ternyata peserta didik itu ukuran rambutnya lebih dari itu, kemungkinan besar nanti kita akan memberikan sanksi. Itu terkait rambut. Mohon ini menjadi perhatian khusus untuk diperhatikan supaya peserta didik yang belajar di sini benar-benar akan menjadi peserta didik yang menjadi teladan bagi peserta didik yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Di samping hak
Di samping kewajiban, juga siswa itu punya hak. Di sekolah itu punya hak. Apa saja hak-hak siswa itu? Nah, gambaran umum hak-hak siswa itu wajib atau hak untuk mendapatkan pelayanan dan dari semua proses pembelajaran yang ada di sekolah. Punya hak untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan apa saja yang ditetapkan oleh sekolah. Dan itu dilaksanakan di sekolah. Silahkan memilih kegiatan apa yang mau kalian ikut yang sudah disediakan oleh sekolah. Mudah-mudahan ke depan kita punya kegiatan tambahan itu di bidang seni dan budaya seperti tari, kemudian seni suara atau paduan suara, kemudian punya grup musik. Mudah-mudahan itu di tahun yang akan datang bisa ditambahkan kegiatan ekstranya selain ekstra olahraga, bulu tangkis, bola voli, sepak bola, dan lain-lain yang disediakan oleh sekolah. Hak siswa juga yang perlu saya sampaikan itu adalah kalian punya hak untuk meminta tugas, ya, meminta tugas dari guru. Kalaupun itu juga hak kewajiban guru untuk memberikan tugas yang harus dipelajari, yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian punya hak untuk memanggil kalau gurunya misalnya pas lagi tidak ada di tempat atau mungkin belum masuk, kalian punya hak untuk memanggil. Jangan tunggu gurunya datang. Siapa tahu masih ada kesibukan sedikit waktunya di kantor, lalu agak lupa untuk masuk ke kelas. Ini tugas kalian untuk memanggil guru itu. Nah, ini gambaran secara keseluruhan tentang kewajiban dan hak siswa. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Selanjutnya akan saya sampaikan berbagai larangan-larangan yang telah disepakati oleh semua dewan guru yang ditetapkan dalam tata tertib sekolah. Beberapa larangan yang bisa saya sampaikan di sini itu yang pertama, tidak boleh memakai perhiasan berharga ataupun yang tidak berharga seperti kalung, anting, cincin, dan lain-lain ke sekolah. Tidak boleh menggunakan atau memakai perhiasan seperti kalung, anting, cincin, dan lain-lain ke sekolah. Yang kedua, tidak boleh berambut panjang, kuku panjang, berkutik, rambut dicat berwarna-warni. Yang ketiga, tidak membawa handphone ke sekolah kecuali atas permintaan guru mapel dan dititipkan di kantor atau pada guru mapelnya atau juga kepada wali kelas. Boleh membawa HP tetapi atas permintaan guru mata pelajaran yang terkait
atau yang mungkin membutuhkan HP. Dan itu harus simpan di kantor selama tidak diperlukan oleh guru mapel tersebut. Yang keempat, tidak boleh membawa senjata tajam seperti pisau, gunting, silet, dan lain-lain yang sejenisnya yang tidak diperkenankan oleh sekolah. Kecuali kalau sekolah meminta untuk membawa alat kerja, itu boleh. Yang kelima, tidak menggunakan ikat pinggang berkepala besi. Nah, mungkin kalian lihat kepalanya dan berkulit-kulit yang asli, kulit-kulit yang keras. Atau ikat pinggang ini mungkin sudah disediakan oleh sekolah. Kalau sekolah menyediakan ikat pinggang, maka peserta didik tidak boleh menggunakan ikat pinggang di luar yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang keenam, tidak boleh merokok di area lingkungan sekolah. Ini khusus bagi laki-laki. Itu tidak boleh. Kedapatan, maka itu akan dipanggil dan akan diberi sanksi. Yang ketujuh, tidak boleh berpacaran. Nah, di sekolah tidak boleh berpacaran. Tidak boleh duduk berduaan, ngobrol di pojok-pojok atau di sudut-sudut kelas atau di sudut-sudut lingkungan sekolah ini, apalagi di hutan sana. Jika kedapatan, ya sudah. Kembalikan saja kalian kepada orang tua. Yang kedelapan, tidak boleh membawa cermin, sisir atau lipstik dan alat-alat perlengkapan kosmetik lain. Ini khusus bagi wanita. Jangan membawa barang-barang seperti itu di sekolah. Sudah seadanya saja kalian datang ke sekolah dari rumah, buat yang rapi dan yang menarik. Yang kesembilan, tidak mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, obat-obat yang dilarang seperti narkoba dan sejenisnya. Yang ke-10, tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah. Mungkin selama ini dianggap sekolah boleh, sekolah mengizinkan untuk membawa motor. Itu tidak ditetapkan dalam aturan di sekolah. Karena kalian itu masih belum layak untuk menggunakan sepeda motor. Kalau usia sudah 17 tahun baru diperbolehkan menurut undang-undang. Maka di sini pihak sekolah tidak menetapkannya dalam sebuah aturan untuk kalian memakai motor. Jadi kalau ada apa-apa dengan motor yang kalian bawa ke sekolah, itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Yang ke-11, tidak menggunakan atribut organisasi lain atau tertentu yang dilarang oleh sekolah seperti atribut perguruan apa-apa gitu. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh menggunakan atribut itu. Boleh saja kalian mengikuti berbagai kegiatan apa saja di luar, tapi jangan memperlihatkan itu di sekolah secara berlebihan. Nah, ini permintaan saya terkait
kegiatan-kegiatan kalian di luar selain yang ditetapkan oleh sekolah. Masih banyak larangan-larangan lain yang mungkin tidak sempat saya sampaikan, dan itu nanti akan tertuang di dalam tata tertib yang tertulis. Jadi saya mohon supaya larangan-larangan ini itu harus ditaati. Kemudian terkait larangan maka ada sanksi. Kalau melanggar seluruh larangan yang sudah ditetapkan itu, maka ada sanksi-sanksi atau hukuman yang harus diterima, yang harus diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik yang melanggar larangan itu. Larangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sanksi ringan. Sanksi ini dibagi dua, yaitu sanksi ringan berupa yang pertama teguran lisan. Teguran lisan ini nanti mungkin oleh wali kelas, kemudian oleh BP, kemudian nanti mungkin sesewaktu tidak diindahkan teguran lisan, maka dibuatkan teguran tertulis berupa surat. Nah, dicatat oleh wali kelas sudah berapa kali dia ditegur secara lisan. Kemudian kalau sudah tidak diindahkan lagi, ya kita buat teguran tertulis. Nah, teguran tertulis itu dilakukan oleh wali kelas sebagai dokumen kepribadian peserta didik yang dia tangani, kemudian juga di BP. Kalau ternyata teguran-teguran tersebut sudah tidak lagi diindahkan, maka itu akan panggil orang tuanya melalui surat panggilan ke orang tua untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik tersebut di sekolah. Sampai 1, 2, 3 kali. Ketika tidak diindahkan panggilan itu, maka diberikanlah sanksi berat. Ya. Sanksi berat ini berupa yang pertama itu, ya kalau sudah tidak bisa lagi ditangani, diatur oleh pihak sekolah, maka nanti itu akan dikembalikan saja kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Dan itu nanti akan melibatkan bagian kesiswaan yang menangani terkait permasalahan atau perilaku siswa yang sudah melewat batas, yang sudah tidak lagi bisa diatasi oleh wali kelas ataupun BP. Kalau sudah sampai ke bidang kesiswaan, permasalahan ini nanti akan berlanjut sampai ke kepala sekolah untuk memberikan keputusan akhir. Jika sampai di tingkat kesiswaan itu juga tidak bisa diatasi, maka itu akan minta kepada kepala sekolah. Nah, demikian terkait larangan dan sanksi yang ditetapkan oleh sekolah untuk semua peserta didik yang ada di SMP Negeri 2 Bulik. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Selanjutnya kita akan membahas tentang materi tata krama. Kalau di Jawa itu berasal dari kata kromo. Kromo itu kelasnya lebih tinggi. Kalau bahasanya sudah berapa bahasa kromo itu sudah cukup, bahkan sangat tinggi tingkat penghormatannya terhadap sesama. Di sekolah itu juga ada materi tentang tata krama. Pengertian dari tata krama secara umum itu sesuatu yang mengatur pola berpikir, bertindak, berbuat, berbicara yang mengutamakan perilaku sopan
santun, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Itu mengutamakan perilaku sopan, santun, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Tujuan dari diberikannya materi tata krama ini di sekolah bagi peserta didik baru itu yang pertama adalah membiasakan atau membudayakan peserta didik untuk bersikap sopan, ramah, santun, tahu menghormati orang lain terhadap sesama. Yang berikutnya itu adalah agar menjadi peserta didik yang berperilaku sopan dan ramah, berkarakter baik, berakhlak mulia di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya menjadi peserta didik yang berguna dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu menjadi peserta didik yang mampu membedakan antara atau membedakan kehidupan sosial dari tingkat usia, dari tingkat pekerjaan, dari tingkat jabatan, dari yang lebih tua, yang sebaya, dan juga yang lebih mudah atau lebih kecil, lebih mudah usianya. Jadi kita harus bisa membedakan, oh ini orang tua. Bagaimana kita harus menyapa orang di atas kita. Bagaimana kita harus memanggil orang yang usianya lebih tua dari kita. Ini yang mau ditanamkan di tingkat satuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Bulik. Harapannya itu adalah itu. Yang berikutnya, tata krama di SMP 2 Bulik, peserta didik wajib, ya. Tata krama yang dilaksanakan di SMP 2 Bulik itu, dia wajib untuk melaksanakan yang namanya 5S. Kalau dulu itu hanya ada 3S. Senyum, salam, sapa. Kalau sekarang saya tambahkan lagi, itu 2. Menjadi 5. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Budaya 5S. Budaya 5S ini harus dilaksanakan oleh semua peserta didik yang ada atau yang dibina di SMP Negeri 2 Bulik. Yang berikutnya adalah menjaga nama baik sekolah. Itu wajib untuk dilaksanakan oleh semua siswa. Menjaga nama baik. Dengan cara apa menjaga nama baik? Yang pertama, dengan tidak membuat onar. Tidak membuat onar di sekolah ataupun di luar sekolah. Berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang ramah, berbicaralah yang sopan, berbicaralah yang manis, hadaplah orang itu dengan senyum, sapalah orang yang keluar masuk SMP ini. Tidak cuman teman yang disapa. Jika ada orang tua atau orang lain yang masuk ke lingkungan sekolah kita, wajib untuk disapa, untuk diberikan senyum. Setelah senyum, sapa atau salam. Salam itu juga harus sopan dan santun. Mungkin itu yang sulit dilaksanakan oleh siswa. Ketika orang itu bukan temannya, dia
tidak mau menyapa, tidak mau senyum, cuman berpaling muka. Ini budaya yang tidak baik. Yang baik itu siapapun yang masuk dan berjumpa dengan kalian di lingkungan sekolah ini ataupun di luar sekolah, ya silahkan berikan senyum, salam, dan sapa. Kemudian yang berikutnya itu wajib untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kalimat-kalimat kotor atau yang kasar dengan sesama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jangan dengan bentak-bentak. Mungkin kalau orang NTT, kalau ngomong itu keras-keras, ngomongnya keras. Tapi itu mungkin budayanya di sana. Budayanya di NTT itu orang kalau manggil itu kayak keras gitu. Tapi itu bukan kasar. Kasar dengan keras itu beda. Suaranya aja yang keras. Tapi maksudnya bukan kasar, bukan maksud kasar. Suaranya aja yang lebih keras. Ya harap maklum karena di daerah pegunungan jadi memanggil orang itu tidak bisa dengan suara yang lembut. Mau tidak mau dengan suara yang agak keras. Tapi bukan berarti kasar, itu tidak. Maki-maki, membuli apa segala macam yang tidak dikehendaki oleh sekolah. Membentuk geng-geng atau kelompok-kelompok atau suku-suku yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Oh ini ada geng ini, wah hebat, geng ini, oh ada ini begini, itu tidak boleh. Itu upaya kita dengan tidak membentuk geng atau kelompok-kelompok tertentu mengatasnamakan, wah ini suku ini, oh ini geng ini, oh ini geng ini. Tidak boleh itu terjadi di SMP Negeri 2 Bulik. Membuli sesama, nah, itu juga tidak boleh. Membuli itu seperti apa? Kalian itu sudah terbiasa. Bahkan mungkin sudah sedikit-sedikit membohongi orang, kemudian mengapakan orang, apalagi yang namanya memalak. Enggak boleh ya. Jangan sebut-sebut nama orang tua dengan tidak sopan. Kalau itu menjadi suatu keakraban, bahasa keakraban kalian, tapi ucaplah itu dengan sopan. Jangan sampai dengan kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang kasar. Nah, mungkin itu saja secara garis besar materi tentang tata krama. Jika nanti ada yang kurang, nah itu boleh dibaca, dan tata tertib ini nanti akan ditempel di kelas masing-masing untuk bisa dibaca, bisa dilihat, dan bisa dipahami apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan oleh siswa, dan apa saja sanksi yang mungkin diterima ketika kita melanggar tata tertib itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, maka pertemuan kita pada hari ini saya nyatakan ditutup. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran berikutnya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat siang, sampai jumpa kita di kelas. Jangan lupa belajar dari rumah saja, tidak usah kemana-mana. Kalau itu tidak penting, kalau keluar pakai masker dan jaga jarak. Hindari dari kita tentang terkait penyebaran virus Corona 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.